Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat kan? Masih Belum. masih belum. Sekarang ada yang tahu gak hari ini kita bakal belajar tentang apa? Nggak tahu. Bentar, saya tunjukin suatu teks. Coba kalian tebak ini maksudnya apa? Saya yang bisa tebak ini teks ini maksudnya apa? Artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Yakin? Enggak. Benar ya, ini tuh maksudnya ini tuh salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang artikel ilmiah populer. Nah, kalian kan pasti kayak baru pertama kali dengar, kayak di kelas 8 ini pasti kalian pertama kali mempelajari yang namanya artikel ilmiah populer. Nah, di sini hari ini sama Bapak akan dijelasin tentang artikel ilmiah populer. Nah, untuk yang akan kita pelajari hari ini di sini tuh ada 6 ya. Yang pertama tuh ada apa sih definisi dari artikel ilmiah populer? Lalu strukturnya tuh apa aja sih yang ada di dalam artikel ilmiah populer? Terus yang ciri-ciri artikel ilmiah populer, terus teknik pengumpulan data, sama di dalam artikel ilmiah tuh ada yang namanya antara fakta dan opini. Nah, hari ini kita akan sama-sama membedah apa sih perbedaan antara fakta dan opini. Lalu yang terakhir ada yang langkah-langkah membuat artikel ilmiah populer. Nah, langsung aja ya ke definisi. Nah, artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik, yaitu bisa melalui web. Nah, kalian pernah gak sih baca misal di Google atau di media sosial tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang, terus di penelitiannya itu tuh dimuat ke dalam sebuah tulisan, pasti pernah kan? Nah, itu tuh dengan secara langsung itu tuh masuknya ke artikel ilmiah populer. Nah, ini ada contoh untuk artikel ilmiah populer. Ada yang mau baca paragraf pertamanya? Dulu kita dilanjut paragraf kedua, habis itu paragraf ketiga. Atul mau baca? Boleh dijawab Pak. Saya minus Pak. Lihat kan? Enggak. Maju aja Pak aturnya. Ini kelihatan? Maju. Boleh maju aja kalau nggak kelihatan. Membicarakan interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusif merupakan sesuatu yang menarik. Peserta didik difabel adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan, baik dari segi fisik maupun mental. Dikutip dari laman halodoc.com, difabel adalah bentuk halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau keterbatasan, baik dari segi fisik, mental, maupun intelektual. Mereka disebut difabel karena mempunyai kemampuan yang berbeda dibanding anak-anak lainnya. Jadi, sekolah inklusi memberikan layanan khusus terhadap peserta didik difabel dalam berinteraksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo tahun 2010, interaksi terhadap peserta didik difabel dapat dilakukan dengan interaksi simbolik atau interaksi menggunakan simbol-simbol seperti dengan puzzle, gambar, dan simbol-simbol pendukung lainnya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Atul. Yang paragraf kedua ada yang mau baca? Eja Pak. Eja baca coba. Oke, yang kedua Berdiri itu aja. peserta didik difabel sudah selayaknya mendapatkan layanan khusus saat berinteraksi di sekolah inklusi. Layanan ini seharusnya tidak hanya datang dari guru pendamping, tapi juga dari semua pihak yang ada di sekolah.
guru-guru yang bukan guru pendamping, peserta didik yang bukan peserta didik difabel, petugas perpustakaan, penjaga keamanan sekolah, pemilik kantin, sampai masyarakat sekitar sekolah juga harus mendukung layanan interaksi khusus untuk peserta didik difabel. Oke, terima kasih. Jawabannya itu kanan. Yang paragraf ketiga ada yang mau baca? Ajmi, Pak. Ajmi, coba berdiri Ajmi. Jika sewaktu-waktu peserta didik difabel keluar dari sekolah dengan alasan apapun, masyarakat diharapkan memperlakukan mereka dengan baik. Artinya, semua pihak saling bersinergi menerima keberadaan peserta didik difabel di sekolah inklusi. Apabila sudah ada interaksi yang baik antara peserta didik difabel dan semua pihak di sekolah inklusi, mereka akan merasa nyaman di sekolah. Dengan demikian, kemungkinan mereka juga dapat meraih prestasi dan mengharumkan nama sekolah seperti peserta didik yang lain. Oke, sekarang kan udah pada paham kan kayak bentuk dari artikel ilmiah populer tuh kayak gimana? Nah, contohnya tuh seperti ini. Lanjut tadi dijelasin. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri artikel ilmiah populer. Nah, yang pertama tuh ada pendapat penulis. Nah, tadi kan di yang contoh tadi itu kan juga ada kayak kutipan tentang bagaimana sih kayak difabel tuh harus disamaratakan gitu. Gak boleh dianggap difabel tuh seperti sebuah kekurangan, tetapi itu tuh jadi harus ada apa sih kayak kita tuh harus menyamaratakan mau itu peserta didik biasa maupun peserta didik yang difabel. Terus ada bukti. Nah, tadi kan juga kayak ada contoh kutipan di dalam teks tadi tuh kayak menurut halodoc.com itu tuh kayak udah dilakuin dari halodocnya itu tuh sebuah penelitian yang bisa dibuktikan kebenarannya. Terus ada alasan. Nah, tadi kan juga disebutin kayak alasan kenapa sih difabel tuh harus disamaratakan, tidak boleh dibedakan antara yang normal dan yang difabel. Terus ada bahasa mudah dipahami. Nah, ketika kalian membuat artikel ilmiah populer, di samping kalian tuh harus menyertakan data-data yang valid maupun data-data yang faktual, tapi bahasa juga kalian harus diperhatikan karena ketika bahasanya mudah dipahami, jadi para pembaca juga kayak untuk menyerap ke otaknya itu lebih cepat dibanding ke bahasa-bahasa yang cenderung mereka tuh gak tahu ini tuh maksudnya apa. Misal kebanyakan menggunakan bahasa yang ilmiah kayak apa gitu. Next. Nah, ini untuk struktur. Nah, dalam struktur artikel ilmiah populer itu tuh ada 4. Yang pertama tuh judul, udah pasti ya itu. Judul tuh kayak kalau kita analogikan rumah, judul tuh kayak fondasinya gitu. Kayak kita tuh bisa lihat rumah yang bagus tuh dari fondasinya dulu. Sama halnya kayak artikel ilmiah populer. Ketika kalian melihat judulnya tuh kayak menarik untuk dibaca, nah kalian juga pastinya kayak apa nih, ini isinya tentang apa, pasti kalian tuh ada rasa penasaran yang timbul di dalam diri kalian. Terus yang kedua ada pendahuluan. Nah, ini tuh kayak kalau ibaratnya tuh kayak pintu pembuka bagi si artikel ilmiah populer. Kayak di pendahuluan ini tuh kayak kita tuh menggiring dulu pemahaman yang tentang apa yang mau kita tulis. Tadi contohnya kan dijelasin dulu kayak difabel itu apa, terus penelitian yang dilakukan halodoc kayak gimana. Nah, habis itu tuh masuk ke isi atau pembahasan. Nah, di artikel ilmiah populer tuh yang kita mau sampaikan tentang inti pokok dari si judul yang udah kita buat dari artikel ilmiah populer tuh apa. Nah, setelah kalian udah isi pembahasannya, lalu ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini tuh harapan kalian tentang si artikel ilmiah populer yang kalian baca tuh yang isinya tuh kayak gimana. Misal tadi tentang difabel, bahwasanya di kesimpulan tuh semua anak difabel tuh harus mendapatkan perlakuan yang setara. Sejarah apa, Pak? Setara. Apa dulu? Fokus, bukan Udah nggak fokus ya? Nah, untuk selanjutnya ada cara mengumpulkan data di artikel ilmiah populer. Nah,
ini tuh ada tiga. Yang pertama ada bisa menggunakan wawancara, misalnya kita mau meneliti tentang apa yang mengharuskan kita tuh mewawancara narasumber tertentu. Nah itu tuh boleh. Terus menggunakan kuesioner, bisa kayak kita tuh kuesioner. Nah itu tuh kita tuh kayak membuat soal misalnya tentang pengaruh apa, tentang pengaruh misal minat baca pada siswa kelas 8. Nah itu tuh kita tuh diisi kuesionernya tentang supaya kita tuh bisa nantinya tuh dianalisis datanya kayak berapa persen sih minat baca pada siswa kelas 8. Nah, lalu yang terakhir itu ada membaca tulisan orang lain. Nah, kalau misal tentang apa sih namanya penelitian kita tuh kayak udah sering diteliti sama orang, nah pasti kan tulisan orang lain juga kayak ada yang membahasnya tuh hampir sama dengan yang mau kita bahas. Nah, itu tuh bisa kalian baca. Nah, lalu selanjutnya tuh ada langkah-langkah membuat artikel ilmiah populer. Nah, yang pertama tuh pilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat. Nah, ini tuh penting ya, karena kalau misal si bidangnya itu gak kalian kuasai dengan baik, itu tuh nantinya tuh malah jatuhnya tuh kayak tekanan gitu buat diri kalian sendiri. Lalu yang kedua ada kumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, ini tuh kalau kalian pernah dengar jurnal ya, nah kalian tuh bisa ngutip dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Lalu yang ketiga buat kerangka tulisan. Terus yang keempat ada mulailah dengan pendahuluan, pembahasan, lalu kesimpulan. Nah kayak yang tadi kan yang struktur. Terus yang kelima ada periksa tata bahasa, struktur, dan kesesuaian isi. Nah setelah kalian udah ngelakuin langkah-langkah yang 5 itu, nah baru di artikel itu siap untuk kalian publish ke media massa maupun kalian cetak gitu. Ada ini tuh kayak membedakan ini tuh fakta atau opini. Nih misalnya di SMP Merdeka terdapat 5 siswa yang disabilitas. Ini masuknya ke fakta atau ke opini? Ada yang mau jawab? Fakta. Oke, kita coba. SMP Merdeka di mana? Benar ya. Ada yang tahu kenapa ini masuknya ke fakta? Nah, benar ya, karena di sini tuh kayak udah nyimpulin tentang opini pribadi. Di sini tuh udah jelas di SMP Merdeka terdapat 5 siswa yang disabilitas. Nah, jadi ini tuh masuknya ke fakta. Nah, ini menurut saya sekolah belum mendukung kegiatan untuk peserta didik difabel. Ini masuknya ke fakta atau ke opini? Opini. Bentar. Opini. Yang salah, itunya gimana? Nah, ini kenapa menurut kalian ini masuknya ke opini? Menurut saya. Nah, betul ya, karena di sini tuh ada ungkapan menurut saya, berarti ini tuh pendapatnya tuh gak valid, gak bisa dibuktiin, karena itu tuh kayak opini pribadi yang belum tentu itu tuh benar. Baik, kita ada lagi. Nah, di sini di sekolah tersebut terdapat 4 peserta didik berjalan menggunakan kursi roda dan 1 orang menggunakan truk. Ini tuh masuknya ke fakta atau ke opini kalau menurut kalian? Fakta. Boleh kita coba. Ada suaranya.
ini tuh sama kayak tadi, datanya tuh langsung valid karena di sini di sekolah tersebut terdapat 4 peserta didik berjalan menggunakan kursi roda dan 1 orang menggunakan kereta. Nah ini tuh kayak data yang udah bener-bener valid. Nah ini untuk perbedaan yang lebih jelasnya antara apa sih perbedaan fakta dan opini di dalam artikel ilmiah populer. Nah untuk fakta tuh hal kenyataan yang benar adanya. Kenapa disebut demikian? Karena ya fakta tuh sesuai dengan apa yang udah diteliti secara menyeluruh dan sesuai prosedur penelitian. Jadi datanya tuh bisa dianggap valid. Terus dapat dibuktikan kebenarannya. Terus yang terakhir ada disertai dengan data dan informasi yang tidak bisa diubah-ubah karena ini tuh udah masuk ke kan udah diteliti, jadi datanya tuh udah valid, udah hampir bisa dipercaya 100% kebenarannya. Nah sedangkan opini ini tuh pendapat atau tanggapan seseorang. Nah misalnya tuh kayak di artikel ilmiah menurut pendapat penulis atau menurut pendapat saya kayak bla 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 di artikel ilmiah tuh. Terus nah yang kedua ada tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena itu bersifat pendapat atau perseorangan kayak opini pribadi, maka hal itu tuh gak bisa disebut dengan fakta karena ini tuh gak bisa dibuktiin kebenarannya. Kayak menurut saya siswa di Pabel tuh harus diperlakukan secara tapi gak disertai data yang jelas. Terus yang ketiga ada informasinya berubah-ubah dan subjektif. Nah karena ini sifatnya opini atau pendapat, jadi informasi yang diberikan tuh antara misal orang A sama orang B beropini, pasti yang A itu belum tentu sama yang B dan yang B juga belum tentu sependapat sama yang A. Oke, sekarang boleh kita bagi ke dalam 3 kelompok. Ada TTS yang bisa kalian isi. Boleh berhitung dari sini. Oh dari sana boleh. Berapa? Dari berapa? 1, 2, 1. Asmi 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Boleh sekarang kalian berdiri buat kelingkaran di bawah sini untuk nanti saya bagikan untuk TTS-nya. 1, 2. Ini kelompok berapa? 2. Masih lupa. Ini kelompok 3 berarti. Ya. TTS. ini maksudnya yang bisa jawabannya. Kalian bisa diberi waktu 7 menit cukup atau mau 5 menit? Boleh. Kalau tahu aja kita ngisi. Ntar aku bawa dulu. Bisa. Ya. Gampang kan soalnya? Gampang Pak. Jawabannya apa? Simpulan kita nomor apa simpulan? Gampang kan? Ini belum ini kelompok ini belum. Udah. Kelompok berapa yang Pak? Kelompok 1. Biasanya kelompok 2 terus Pak yang belum. Biasanya juga yang mana? Iya. Kelompok 2 orang ini. Oh iya. Alhamdulillah. Nyelesain
Boleh perwakilannya satu orang. Najwa Coba Pak, siapa Najwa. aja? Apa? Najwa Pak, Najwa yang introvert Pak. Oh, aja mau ke depan. Aku aja Pak. Boleh. Nah, jawaban dari Perkenalkan nama dulu siapa? perkenalkan, nama saya Reza Mahendra Nila Saputra. Saya dari kelompok 1. Jawaban dari kelompok kami yaitu nomor 1. Nomor 1 yang bawah itu bahasa yang biasa digunakan artikel ilmiah populer yaitu adalah bahasa ringan. Yang lainnya pada benar? Oke. Lanjut. Yang kedua, pendapat atau tanggapan seseorang disebut opini. Betul. Yang ketiga, teknik pengumpulan data artikel ilmiah itu wawancara. Yang keempat itu ada di bagian penutup itu simpulan. 5, hal kenyataan benar adanya. Nomor 6, struktur artikel ilmiah populer itu masih pendahuluan. Nah, yang terakhir itu artikel ilmiah populer. Boleh tepuk tangan yang kerja. Nah, boleh sekarang karena udah ngisi boleh duduk lagi dulu ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kan udah pada tahu kayak apa sih itu artikel ilmiah populer kan? Ada yang mau nyimpulin tentang artikel ilmiah populer itu apa? Boleh siapa yang mau? Azmi mau? Mau enggak? Mau siapa? Coba tunjuk. Kan tadi udah. Mau ditunjuk? Mau Nafi, tunjuk apa? Nafi. Siapa? Ayo, Bapak. Nafi. Siapa? Nafi. Boleh nanti. Nafi. Simpulannya apa untuk artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah populer itu apa ya, sebelum penulis bikin artikel tuh jadi mereka itu melakukan penelitian dulu. Nah, caranya itu bisa dari wawancara atau bisa dari yang lainnya. Nah, terus itu tuh bisa dimuat di web. Nah, terus artikel ilmiah populer itu strukturnya ada pendahuluan, isi, simpulan. Nah, terus di dalamnya juga ada fakta dan opini. Faktanya itu yaitu data, kalau opininya itu bisa dari opini penulis. Baik, tepuk tangan dulu buat Nafi. Nah, sekiannya pertemuan kali ini dengan Bapak. Insya Allah minggu depan akan bertemu lagi dan kita akan coba-coba menulis bagaimana sih cara menulis artikel ilmiah. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.